sahabat belajar, kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ini, kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Ya, sahabat belajar, apakah kalian pernah melakukan kegiatan atau tahapan-tahapan melakukan sesuatu, baik dari buku, majalah, dan sumber lainnya? Atau pernahkah kalian membuat sebuah teks prosedur? Atau juga hal apa sajakah yang kalian temukan dalam sebuah teks prosedur? Kita temukan jawabannya. Ya, sahabat belajar, kalian juga perlu mengetahui pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah, yang tepat, secara berurut, sehingga menghasilkan tujuan yang kita inginkan. Oke, sahabat belajar, dalam sebuah teks prosedur juga memiliki ciri-cirinya, yaitu yang pertama biasanya menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, biasanya menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, biasanya menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat, biasanya menggunakan kata keterangan, baik waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dalam sebuah teks prosedur juga memiliki macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Kedua, teks prosedur yang menginformasikan sesuatu aktivitas tertentu dengan peraturannya. Ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ya, sahabat belajar, pada saat ini kita akan masuk pada struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Dalam struktur pembentuk teks prosedur, yang pertama memiliki tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang disajikan untuk meyakinkan pembaca. Ya, sahabat belajar, pada saat ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Antara lain contoh katanya seperti kata harus, hindari, carilah, gunakan, dan kerjakan. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Dalam penggunaan kata-kata teknis, kita harus menyesuaikan dengan topik yang kita bahas. Misalnya, kalau topik tentang komunikasi, jadi dalam kata-kata teknisnya kita harus menggunakan yang berkaitan tentang komunikasi. Contoh katanya, penggunaan kata verbal, non-verbal, wawancara, maupun komunikasi. Ketiga, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi partikel yang bermakna penambahan. Seperti sebelumnya, daripada itu, oleh karena itu, sebelum, lalu, setelah itu. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata kerja persuasif. Contoh kalimatnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Yang kelima, deskripsi alat. Deskripsi alat merupakan prosedur yang harus dijelaskan secara rinci. Misalnya,
Kalau dalam sebuah prosedur itu mengenai resep atau penggunaan alat, kita harus menggambarkan secara rinci alat-alat apa saja yang harus kita gunakan, baik dari segi ukuran, dari panjang maupun warna. Ya, sahabat belajar, pada saat ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan prosedur memasuki area Mega Mall di Kota Manado. Dengan tema yang saya angkat yaitu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dari cuplikan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Manado untuk dapat memasuki area Mega Mall tanpa harus takut dengan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu kita harus mengikuti langkah-langkah atau protokol yang diatur oleh petugas pihak Mega Mall. Dari cuplikan ini dapat kita lihat bahwa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencuci tangan kita menggunakan sabun hingga bersih dengan air yang mengalir. Langkah kedua dari cuplikan ini, kita harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Apabila suhu tubuh kita melebihi dari 37 derajat Celcius, maka kita tidak diperbolehkan untuk memasuki area Mega Mall di Kota Manado. Kemudian, langkah ketiga, kita harus memberikan KTP kita atau kartu tanda pengenal kita kepada petugas pemeriksa data diri. Hal ini dilakukan agar supaya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, para petugas dapat dengan mudah memeriksa data-data diri dari setiap pengunjung. Jadi, kesimpulannya, teks prosedur merupakan teks yang berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Dan para sahabat belajar juga bisa mengetahui bagaimana cara menyusun sebuah teks prosedur yang sesuai dengan sistematika dan unsur kebahasaannya yang baik dan benar. Itulah pembelajaran kita pada saat ini dengan materi teks prosedur. Salam sehat, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video pembelajaran bahasa Indonesia.